Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Oraglo Channel, tutorial sarana software dan hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian. Sahabat, di video kali ini kita akan mencoba membuat artikel atau postingan di WordPress dan bagaimana kita memodifikasi widget di sidebar. Pertama, kita tetap aktifkan dulu SAM control panel, kemudian diaktifkan bagian Apache dan MySQL. Setelah itu kita masuk ke website kita, ini front endnya, kita masuk ke bagian backend untuk editornya. Nah, untuk membuat artikel atau sebuah postingan di WordPress itu sangat mudah ya. Kita perhatikan pada tampilan ini belum ada sama sekali artikel atau postingan. Kemudian sidebarnya juga masih standar. Nanti kita akan memodifikasi sidebar dan membuat postingan. Kita buat lebih dahulu postingan. Sudah saya susun beberapa artikel. Pertama, kita coba membuat postingan misalnya tentang bagaimana mendesain website dengan CMS WordPress ya. Kita copy paste saja kalau kita sudah punya draft untuk artikel kita. Pertama, kita buka post, lalu kita klik all post dulu untuk melihat postingan yang sudah ada di sini. Ternyata ini belum ada, maka kita akan membuat sebuah post terlebih dahulu dengan klik add new. Kemudian kita akan beralih ke text editor yang baru ya, ini masih model baru. Nah, add title ini kita ketikkan judul tadi atau kita copy paste saja judul dari post kita, desain website dengan CMS WordPress. Kemudian kita copy paste saja artikelnya di bagian bawah, kita copy saja, kemudian kita pastikan di sini. Setelah itu kita bisa mengatur per bagian ini. Jika kita ingin mengatur tampilannya atau apa, silakan gunakan fitur-fitur yang ini atau gunakan editor seperti ini ya. Ini saya anggap sudah selesai. Nah, untuk mempublishnya kita lihat di bagian sebelah kiri. Itu pertama kali yang perlu kita setting adalah bagian kategori. Nah, mendesain website dengan CMS WordPress ini kategori apa? Kalau kita kemarin udah buat berapa banyak kategorinya, kita lihat di bagian kategori. Misalnya artikel ini masuk ke dalam kategori TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian cari sebuah gambar untuk fitur image-nya. Klik fitur image-nya, kemudian klik set feature image, lalu cari gambar yang akan kita buat sebagai fitur image-nya. Misalnya di sini saya mengambil gambar apa saja ya, style WordPress misalnya. Yes, kita sekarang dulu ya, kita ambil sembarangan dulu lah. Oke, setelah kita upload, kita set feature image. Nah, nanti dia akan ada gambar ini sebagai feature image-nya. Kalau kalian ingin mengganti, silakan replace, atau menghapusnya silakan remove feature. Selanjutnya saya sudah men-setting dokumen. Kalau kita lihat blog tidak masalah ya, blog. Kalau kita sudah yakin, kita publish saja, klik publish. Oke, kita klik publish saja. Kemudian kita akan melihat tampilannya di tampilan website kita. Ini pertama masih kosong, kita refresh saja tampilannya sehingga sudah ada sebuah artikel seperti ini. Ini namanya fitur image-nya, ini artikel. Jika kita klik artikelnya, maka inilah tampilan dari artikel kita tadi. Sangat mudah caranya. Kemudian kita akan mencoba lagi membuat artikel berikutnya.
Misalnya kita buat sebuah artikel Oracle Channel solusi belajar hardware dan software. Jadi caranya sama, kita kembali ke back end website kita, klik view post, selanjutnya kita klik add new lagi, akan muncul editor seperti tadi. Kita copy paste saja titelnya, saya copy saja judulnya, kemudian saya pastikan di sini ya. Oke, lalu di sini kontennya saya copy paste saja ya, klik kanan copy, klik kanan paste. Silakan diatur sedemikian rupa. Misalnya sahabat ini saya tebalkan ya, tinggal cek saja gitu dan seterusnya. Ini kalau ingin merubah apa namanya rataannya, silakan gunakan ini. Selanjutnya kita pilih di bagian dokumen itu kategorinya saja, misalnya kategorinya juga TIK misalnya ya, ini misal saja, atau kita buat dua kategori misalnya juga nggak apa-apa, misalnya matematika. Lalu saya cari lagi fitur image-nya, saya upload lagi dari komputer kita. Misalnya saya ambil, oke, gambarnya masih gambar sembarangan ya, silakan kalian sesuaikan. Lalu klik save feature image. Sudah selesai. Kemudian kalau tidak ada lagi yang perlu diatur di bagian ini sesuai dengan kebutuhan saja, klik publish lagi. Lalu kita cek hasilnya, kita refresh, reload, kita lihat ya, ini sudah ada dua artikel. Kita buat dua artikel lagi. Nah, itu pertama, yang ketiga adalah pengenalan program Apple. Kita copy saja, copy, kemudian kita kembali ke backend. Selanjutnya kita kembali ke post, kita add new post, lalu kita copy paste di judul, kemudian copy paste saja kontennya, misalnya segini aja, saya copy, saya pastikan di sini ya, seperti itu. Selanjutnya kita cek dokumen, kita pilih kategorinya, kita pilih TIK lagi karena kontennya kayaknya sama ya. Lalu kita ambil apa lagi, misalnya matematika apalagi lah, terserah aja lah ya, misalnya IPA. Set fitur image terlebih dahulu, kita ambil lagi gambarnya, kita ambil lagi. Oke, setelah itu kita set feature image, lalu kita publish saja. Kita bisa melihat perubahannya, ada satu artikel lagi ya, ada satu artikel lagi. Kalau kita klik ya, menjadi seperti ini artikel kita. Selanjutnya satu lagi, ini kita close terlebih dahulu. Kita satu lagi artikel tentang software Minitab, judulnya saya copy, kita kembali ke backend, kembali ke view post, kita buat sebuah posting baru, add new, kita copy paste judulnya, titelnya, lalu kita copy paste lagi kontennya, copy paste kontennya, lalu klik bagian dokumen, pilih kategorinya, misalnya saya pilih
kategorinya masih tetap TIK. Saya set picture image-nya, saya upload lagi dari komputer kita. Silakan kalian pilih sesuai dengan artikel ya. Kalau yang contoh saya ini adalah contoh sembarangan saja. Lalu klik publish, kemudian klik publish lagi. Kita cek lagi, jika tadi di sini ada 3, maka kita refresh lebih dahulu menjadi ada 4 ya. Software Minitab, pengenalan Maple, Oracle Channel, solusi belajar hardware dan software, kemudian mendesain website dengan CMS WordPress ya. Kita sudah punya 4 artikel. Nah, di Breaking Post ini belum ada muncul posting-postingan terbaru ya. Maka kita bisa atur terlebih dahulu ini dengan kategori yang banyak tadi TIK. Kita kembali ke sini, kita lihat view postnya. Selanjutnya kita buat klik di bagian Appearance, lalu klik Customize. Selanjutnya kita cek di bagian header, di bagian header section. Nah, di Breaking Postnya kita pilih kategorinya misalnya tick ya. Jadi nanti tulisan-tulisan yang lain di situ adalah yang kategori TIK. Kita lihat. Nah, ada muncul, dan nanti dia akan muncul lagi otomatis ya. Nah, demikian sahabat, untuk membuat postingan sangat mudah. Sekarang giliran kita bagaimana memodifikasi widget atau aksesoris di bagian sidebar ini. Kalau kita munculkan tadi sudah muncul kategorisnya ya, nanti kita hapus terlebih dahulu semuanya. Oke, kita kembali ke dashboard, kita close saja yang customize ini. Kemudian di bagian dashboard kita bisa klik di bagian Appearance, lalu kita pilih widget. Ini tadi di sebelah kiri widget, ini adalah sidebar sebelah kiri, letaknya yang ini. Kemudian yang homepage sidebar ini nanti di bagian depan, karena kita nggak pakai homepage ya, karena kemarin kita menggunakan post di bagian depan, jadi kini tidak berfungsi. Lalu yang ini itu adalah di bagian header ini ya, advertisement header ini ada yaitu iklan. Footer di bagian bawah ini kalau ada homepage-nya, jadi kita akan memodifikasi ini saja. Ini pencarian, kotak pencarian yang di sini. Kemudian ini komen terakhir, arsip, kategori, dan meta ini kita hapus saja. Kita hapus terlebih dahulu, kita delete, kemudian kita delete, lalu arsip kita delete, kategori kita delete, meta teks kita delete. Nah, sekarang kita refresh. Seperti apa? Kosong ya, kosong ya. Kemudian kita akan memodifikasi ini dengan tampilan. Pertama, kita akan membuat banner ya, banner dengan script. Caranya kita akan memasang di sini sebuah kode HTML. Kita ambil di bagian widget yang tersedia bagian kiri, teks ya, kita ambil teks. Kalau seperti ini nanti agak susah kita kliknya ya. Kita seret saja, gini caranya. Kita seret aja, kita klik drag, kemudian cari di bagian sidebar tadi, kita letakkan di sini. Nah, nanti kita pastikan di bagian teks ini kode yang kita maksudkan seperti ini. Pertama, untuk membuat sidebar ini dengan menggunakan gambar disertai dengan link, kita terlebih dahulu harus mengupload gambar sebagai banner kita. Ini sementara kita tutup dulu, nanti kita akan isi. Kita upload terlebih dahulu gambar yang kita butuhkan untuk banner. Contohnya seperti ini.
Kita lihat di bagian media, kemudian kita klik library. Maka gambar-gambar yang tersedia yang kita upload tadi sudah nampak di sini. Kita akan menambahkan beberapa gambar ya untuk banner. Diklik add new, lalu select file. Nah, di sini sudah saya sediakan beberapa gambar. Kita akan memasang nanti untuk Jardiknas, edukasi, dan BSE. Kita linkkan ke link eksternal. Kita seleksi 3, lalu kita klik open. Selanjutnya kita akan menyalin alamat atau URL penyimpanan dari gambar ini. Kita bisa klik salah satu gambar yang kita akan mengambil link atau URL-nya, lalu lihat di bagian bawah ini ada URL-nya, copy URL. Selanjutnya saya pastikan dulu ke Notepad ya, cari di situ aplikasi Notepad ya, aplikasi Notepad, lalu saya pastikan ini Jardiknas, pastikan ini Jardiknas. Kita tulis di sini adalah gambar Jardiknas. Nah, URL-nya di sini. URL-nya ini. Jadi, untuk gambar Jardiknas ini, URL-nya adalah ini alamatnya. HTTP localhost sampai dengan Jardiknas JPG. Kemudian kita ambil lagi yang kedua, yaitu edukasi.net. Edukasi.net, kita copy URL-nya, kita salin lagi, edukasi.net, URL-nya kita pastikan. Kemudian kita ambil satu lagi, ada BSE, buku sekolah elektronik. Kita ambil aja URL-nya, BSE, URL-nya adalah ini. Nah, nanti kita akan menggunakan URL gambar ini ya, lokasi di mana gambar itu berada di WordPress. Nah, oke, kita tutup dulu. Kita sudah selesai mengupload gambar yang kita butuhkan. Selanjutnya kita kembali lagi ke widget tadi, reference widget. Kemudian lihat di bagian sidebar tadi ada teks. Setelah itu kita bukan bekerja di visual, tapi bekerja di teks, yaitu kita akan mengcopy paste script HTML ya, bahasa HTML-nya. Sudah saya siapkan scriptnya. Kita lihat di script bannernya. Nah, kita ambil aja, buka dengan Notepad ya, supaya gampang ya, kelihatan panjangnya. Oke, kita tinggal mengcopy paste aja ini. Saya copy yang ini, kemudian saya pastikan di yang tadi URL-nya kita apa ya, copy. Kita pastikan di bagian bawah. Nah, mohon diperhatikan bagian ini. Ref ini adalah http://pagar ini adalah alamat link yang dituju. Artinya ketika gambar itu kita klik, dia menuju ke link itu. Lalu URL gambar yang kita copy tadi letakkan di bagian ini ya. Saya contohkan satu. Pertama kita Jardiknas. Jadi nanti kita bisa online cari alamat website Jardiknas. Misalnya ini, misal alamat webnya adalah jardiknas.kemdikbud.go.id. Nah, ini adalah alamat yang kita tuju ketika gambar ini kita klik. Lalu kita copy URL gambar atau link gambar. Lihat di bagian pertama, kita cari tadi adalah Jardiknas. Kita lihat link gambar pertama. Nah, link gambar ini kita ganti dengan URL yang kita copy. Jangan keliru ya. Nah, sekarang jadi script yang nomor 1 menjadi seperti ini. Jadi panjang seperti ini.
Selanjutnya yang kedua, kita akan edukasi.net. Nah, kalau yang ini kita copy saja alamatnya, copy, tanda pagarnya kita ganti menjadi edukasi.net, baru kita salin URL gambar, copy, kita masukkan lagi ke baris yang kedua, salin link yang kedua tadi untuk edukasi.net. Oke, selanjutnya kita yang ketiga, BSE. BSE itu di Kemdikbud ya, maka bse.kemdikbud.go.id, nanti cari URL yang valid ya. Selanjutnya kita copy untuk gambar BSE, kita pastikan linknya di bagian link gambar. Nah, karena kita akan membuat banner link 3 buah, maka yang ini kita hapus saja. Tapi kalau kita ingin membuat banyak gambar, ini kita copy paste yang ini, kemudian kita modifikasi. Karena ada 3, saya hapus saja. Saya hapus saja ya. Saya hapus saja yang keempat. Jadi ada 3 seperti ini. Nah, cara memasangnya, kita ini center, ini kode supaya nanti di tengah-tengah ya. Ini pembuka, ini penutup, ini bahasa HTML nya. Lalu saya copy script ini. Selanjutnya kita buka kembali di sini tadi, lalu kita klik paste. Nah, tampilan ini jika kita lihat bagian visualnya nanti akan seperti ini, kita masih belum memodifikasi panjang atau lebarnya ya. Panjang atau lebarnya ini ada coding yang di sini, ada lebarnya 105 pixel, kemudian tingginya 30 pixel. Terus sebenarnya kita lihat tampilannya saja dulu. Kita klik save, lalu kita kembali ke front end website kita refresh. Nah, dia akan muncul gambar yang dimaksud ya, tapi ini belum bagus, maka kita modifikasi terlebih dahulu. Judulnya misalnya adalah banner link atau link eksternal. Selanjutnya, karena di sini adalah pendek, sebenarnya kan ini panjang segini, kita coba dengan salah satu modifikasi. Misalnya di sini kita modifikasi 300 pixel dikali 50. Nah, ini gambar pertama, kita lihat aja seperti apa besarnya. Nah, menjadi seperti ini jadinya. Nah, jadi ukurannya adalah 300 pixel panjangnya, lalu untuk tingginya tadi adalah 50. Jadi itu kita bisa ganti untuk gambar yang kedua. Ini tadi 300 ya, 300, di sini 50 pixel. Lalu gambar yang ketiga 300 dan ini 50 pixel. Kita klik save kembali, kita refresh, maka sudah ada banner link ya. Kalau kita klik nanti diarahkan ke Jardiknas, edukasi.net dan bse.kemdikbud.com. Sekarang kita buat lagi, kita munculkan kembali. Ini sudah kita munculkan kembali tadi kotak pencarian di bagian atas. Ini kan nanti walaupun di sini ada, nanti kita hilangkan di sini ya. Di sini kita buat misalnya kotak pencarian yang agak besar. Caranya kita cari widget search share. Nih kita drag ke sidebar tadi ya, kita letakkan di atas banner link. Oke, kita modifikasi, misalnya di sini untuk kata-katanya misalnya cari di sini bro. Ini contoh saja ya. Klik save. Selanjutnya kita coba refresh. Lihat di bagian di atas banner link kita sudah ada kotak pencarian.
misalnya seperti itu. Kemudian kita munculkan lagi widget kategori, ini down ya, widget kategoris. Nah, ini kita masukkan saja di bawah banner link, lalu ini kita tulis menjadi kategori artikel. Bentuknya gimana? Display dropdown itu adalah yang bisa kita pilih dropdownnya. Kemudian kita coba dropdown dulu ya, ini show post, kita aktifkan semuanya terlebih dahulu, nanti silakan kalian milih yang bentuk seperti apa. Oke, kita refresh, lihat di bagian kategori. Nah, kalau dropdown dia akan berbentuk seperti ini ya, nah, seperti ini dropdown namanya. Kita modifikasi lagi, misalnya dropdown tidak, lalu kita save lagi. Nah, seperti apa hasilnya ya, akan seperti ini ya, misalnya seperti ini aja kita modifikasi. Selanjutnya setelah kategori artikel, paling penting itu biasanya adalah komentar atau komen terakhir atau komentar kalian. Kita lihat di sini fitur komen. Ini mana komennya ya? Nah, recent comment ya, komentar terpopuler atau komentar terakhir. Kita taruh aja di bawah kategori komentar Anda atau kalian, misalnya yang dimunculkan adalah 5, kita klik save saja, done, kita refresh. Nah, ini ada komentar, nanti kalau ada komentar di bagian ini akan muncul. Kita coba saja, misalnya kasih komentar, bagus banget nih Bray, pengen belajar ini. Nah, kita post komen misalnya, maka dia akan muncul bagian ini ya, komentarnya. Jadi kalau pengunjung berkomentar, dia akan berkunjung lagi. Kemudian setelah kita komentar, jangan lupa arsip ya, biasanya pengunjung itu akan melihat kategori lalu arsip. Kita pilih arsip, kita ambil widget apa namanya, arsip ya. Arsip ini kita letakkan di bagian recent comment. Misalnya kita tulis di sini arsip artikel, show post berapa artikel, kemudian kita refresh kembali. Nah, arsip 2004 November 2020 ada 4 artikel tadi ya. Jadi demikian saja sahabat sekalian, untuk memodifikasi ini sangat mudah. Jadi kalau kalian ingin menambah widget ini, silakan saja kalian pilih mana saja yang akan kalian tampilkan di bagian front end website kalian. Ini cara pertama. Cara yang kedua, kalau ingin melihat tampilan sekaligus ya, kalau kita kan ini 2 ya, kita akan tampilkan di sini ada customize. Di customize ini cara kedua untuk membuat setting ini. Kita bisa di bagian widget. Nah, silakan di sidebar tadi sudah kita buat. Kemudian kalau kita ingin menambahkan lagi, klik add widget. Apa kira-kira? Nah, kalau kalender misalnya, kita klik kalender. Misalnya kita tulis di sini kalender, lalu klik done, kemudian klik publish. Nah, gimana perubahannya? Lihat di bagian bawah ini ada kalender, kita refresh saja. Nah, di bagian bawahnya ada kalender seperti ini. Kemudian kalau kita ingin membuat di bagian footer, di bagian bawah, ini bagian bawah belum ada. Misalnya kita munculkan lagi widget, serah saja mau widget arsip misalnya atau kategori, silakan kategori artikel, lalu show post, show hierarchy, done, lalu publish. Lihat di bagian bawah ini, kita refresh.
Nah, akan muncul seperti ini. Silakan kalian isi lagi di bagian ini supaya cantik tampilan kita. Oke sahabat, demikian saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan membantu untuk membuat website secara gratis tanpa terkoneksi internet di localhost. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian berikan pertanyaan di kolom komentar. Demikian saja. Terima kasih atas subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.